Dewa Perang. Bab 486. Semua pengkhianatan. Meskipun Li Ziran tahu bahwa Lu Mingjia akan membalas, aku tidak berharap untuk mencoreng grup Dongtian seperti ini di pesta amal. Pada saat ini, di pesta itu, Afterglow mengambil mikrofon dan berkata, "Di sini, saya ingin menyatakan satu hal. Lu Mingjia dan 10 aktor utama lainnya secara pribadi diundang ke tempat kejadian dan tidak ada hubungannya dengan grup Dongtian." Bagaimana bisa? Beberapa orang sangat bingung. Afterglow tersenyum. Itu benar. Itu pribadi. Sebelum saya secara pribadi berbicara dengan grup Dongtian, saya mengundang beberapa aktor terkemuka untuk datang ke pesta amal. Namun, hal itu ditolak oleh bos grup Dongtian. Dia meragukan motif saya untuk amal. Percaya bahwa kami Sansing Group datang untuk menghasilkan uang hitam atas nama amal dan tidak ingin bekerja sama dengan kami. Hei, aku Sansing Group sangat sulit. Tidak melakukan amal dimarahi. Dan melakukan amal juga dicurigai. Ini mengerikan. Apa? Grup Dongtian sangat membenci. Meragukan motif seorang filantropis. Ini sangat memalukan, bukan? Apakah Sansing Group benar-benar melakukan amal? Ibu kota provinsi, Suzhou dan Hangzhou telah menyumbangkan 2 miliar. Bukankah itu amal? Grup Dongtian adalah badut. Bisnis semacam ini harus keluar dari bisnis. Kita semua bergabung untuk menekan. Afterglow menambahkan minyak dan cuka. Itu menyebabkan kemarahan publik. Satu persatu, mereka sangat marah. Ingin merobek grup Dongtian. Netizen bahkan lebih menakutkan. Puluhan juta netizen memainkan kata-kata memboikot grup Dongtian bersama. Semua orang menyerukan 2 film untuk memukul ulasan buruk. Untuk sementara waktu, 2 film api memiliki puluhan ribu ulasan buruk. Lalu lintas film rusak parah, baik dari segi penjualan maupun reputasi. Grup Dongtian kalah banyak. Afterglow melanjutkan, "Di sini saya ingin membuktikan kepada 10 aktor utama Lu Mingjia. Mereka ingin memberikan kontribusi mereka sendiri untuk amal, bahkan jika itu sangat kecil. Mereka mengabaikan peraturan perusahaan dan berisiko dipecat untuk menghubungi saya dan menghadiri gala amal. Saya memohon kepada Anda semua untuk memberikan 10 orang muda ini sedikit tepuk tangan. Tampan. Film apa yang Anda buat di masa depan, saya akan berinvestasi di dalamnya. Ya, saya menyarankan agar Lu Mingjia menjadi duta kesejahteraan publik di Suzhou dan Hangzhou." Satu persatu, orang-orang besar menjawab. Hups. Tepuk tangan itu bahkan lebih seperti gelombang pasang. Internet penuh pujian untuk 10 orang dan Lu Mingjia. Jadikan mereka pahlawan yang tidak takut akan kekuasaan, tetapi juga ingin melakukan amal. Lu Mingjia melihat situasinya, dan sudut mulutnya terpikat. Saya benar-benar tidak berharap efeknya menjadi begitu baik. Ketenaran dan kekayaan. Dia memikirkan Zheng Zihan lagi. Kamu mati otak. Ini bagus. Grup Dongtian sudah selesai. Kamu juga sudah selesai. Lu Mingjia berkata kepada hadirin, "Saya Lu Mingjia tidak malu tinggal di perusahaan kotor seperti itu. Saya ingin bertanya apakah ada bos di sini yang bersedia membawa saya masuk. Dan kami tidak ingin tinggal di grup Dongtian lagi. Perusahaan sampah semacam ini saya benar-benar cukup." Bai Kuwei dan beberapa orang menyatakan posisi mereka satu demi satu. Aku. Orang-orang besar di bawah ini bersedia menerima Lu Mingjia dan yang lainnya. Yu Hui tersenyum. "Jika Tuan Lu dan yang lainnya tidak ditinggalkan, saya bersedia memberi Anda kesempatan." Kami lakukan. Sansing Group adalah perusahaan yang teliti yang tidak dapat kami minta. Lu Mingjia dan yang lainnya segera setuju. Namun, Lu Mingjia menambahkan, "Tapi saya masih memiliki kontrak dengan grup Dongtian, dan saya khawatir mereka tidak akan melepaskannya." Tuan Lu, Anda dapat yakin bahwa semua orang di sini akan mendukung Anda. Kerumunan di bawah mengatakan, "Kalau begitu aku akan lega. Saya bersedia menandatangani kontrak dengan Sansing Group." Lu Mingjia dan beberapa orang telah menyatakan posisi mereka. Semua bergabung dengan Sansing Group. Bab 487. Ya Junlin yang Maha Kuasa. Li Ziran di depan TV sangat marah sehingga tubuhnya gemetar. Dia akan menangis. Saya tidak menyangka Yu Hui dan Lu Mingjia memainkan tangan ini. Pada saat ini, grup Dongtian menjadi musuh publik. Opini publik saja dapat menghancurkan grup Dongtian sampai mati.
Belum lagi penindasan perusahaan besar. Istri, jangan marah. Biarkan dia mendengus untuk sementara waktu. Saya akan membiarkan mereka mengerti bahwa mudah bagi kita untuk memenangkan seseorang. Dan itu juga merupakan hal instan untuk membiarkan seseorang jatuh ke bawah. Ye Junlin mengambil Li Ziran di pelukannya dan menghiburnya. Suamiku, apakah kamu punya cara? Li Ziran bertanya. Bukan untuk saat ini. Tapi istri, kamu ingat sebuah kalimat. Orang-orang melakukannya. Dan langit sedang menonton. Ye Junlin tersenyum. Malam amal adalah sukses total. Dua tujuan Afterglow tercapai. Pertama, Sansing Group telah mendapatkan ketenaran dan kekayaan. Kedua, menjatuhkan grup Dongtian. Keesokan harinya, ketika Li Ziran datang ke perusahaan, dia sudah mati. Fu Guorui dan yang lainnya tidak menutup mata mereka sepanjang malam, dan mata mereka bengkak seperti panda. Semua orang melihat Li Ziran untuk meminta bantuan. Jelas, situasi yang dihadapi berada di luar kemampuan mereka dan tidak dapat diselesaikan sama sekali. Nona Li, sutradara Xiao Yilun dan beberapa penulis skenario telah datang kepada Anda. Pada saat ini, asisten menemukan jalan Li Ziran. Biarkan mereka masuk. Li Ziran menyadari sesuatu. Xiao Yilun datang ke kantor dengan lebih dari 30 orang. Nona Li minta maaf. Kami di sini untuk mengundurkan diri. Mengingat situasi saat ini, kami tidak bisa lagi bekerja di grup Dongtian. Kami hanya bisa mengundurkan diri. Xiao Yilun berkata. Yang lain menundukkan kepala mereka, merasa malu. Li Ziran tersenyum. Tidak apa-apa. Pergi dan tetap bebas. Saya setuju dengan pengunduran diri Anda. Xiao Yilun tercengang. Tidak berharap untuk mengundurkan diri dengan mudah. Lebih dari 30 sutradara, penulis skenario, dan produser telah mengundurkan diri. Ini adalah inti dari grup Dongtian. Selain para aktor, mereka adalah peran penting dalam produksi film dan televisi. Itu benar. Xiao Yilun dan yang lainnya semuanya diburu oleh Lu Mingjia. Memburu para elit ini, Afterglow sudah cukup untuk memberinya 30 juta. Sebelum pergi, Xiao Yilun juga datang ke studio tim efek khusus. Wei Tua ikut dengan kami. Tidak ada jalan keluar untuk tinggal di grup Dongtian. Xiao Yilun juga memburu tim efek khusus. Wei Zongxiang, kepala tim efek khusus, tersenyum, tidak perlu. Kamu pergi. Dongtian memiliki rahmat untuk mengenal saya. Saya telah bekerja untuk banyak perusahaan. Hanya Dongtian yang benar-benar melihat ke tim efek khusus kami. Dan menggunakan kembali milik kami. Tidak peduli apa itu. Aku tidak akan pergi. Xiao Yilun berkata dengan marah. Keras kepala lama tidak tahu bagaimana menjadi fleksibel. Nasibmu akan sengsara. Dia pergi dengan kerumunan orang. Zihan ikut dengan kami, kan? Anda begitu panas sekarang. Anda seharusnya tidak tinggal di sini. Xiao Yilun ingin membawa Zheng Zihan pergi. Afterglow harus memberinya setidaknya 3 juta. Zheng Zihan menolak. Saya tidak akan pergi. Aku terikat untuk berdiri dengan Nona Li. Jadilah baik-baik saja. Anda akan menganggap diri Anda tinggi. Memasuki industri ini. Dan seperti ini, Anda akhirnya akan mati kelaparan. Xiao Yilun mencibir. Melihat orang-orang yang tinggal di belakang, Li Ziran sangat tersentuh. Percayalah, krisis ini akan segera berlalu. Li Ziran memberi semangat. Dia sekarang percaya pada Ye Junlin. Ye Junlin mengatakan bahwa jika itu bisa diselesaikan, itu bisa diselesaikan. Karena di balik Ye Junlin adalah bos misterius dari grup Yunting. Dia adalah makhluk maha kuasa. Bahkan ibu kota provinsi Yuan Sanheli Area krisis ini dapat dengan mudah diselesaikan. Belum lagi krisis kecil yang dihadapi grup Dongtian. Bab 488. Semua telah menjadi budak. Lu Mingjia hari ini dapat digambarkan sebagai angin musim semi. Semakin banyak api, lalu lintas yang lebih tinggi dan lebih tinggi. Ada juga semakin banyak aset di tangan. Hari ini, bersama dengan Xiao Yilun dan lain-lain, ia menandatangani kontrak di Sansing Group. Lu Mingjia bahkan tidak melihat isi kontrak dan menandatanganinya secara langsung. Yang lain melakukan hal yang sama dan segera menandatangani kontrak. Karena aku punya uang dan ketenaran di Sansing Group. Hanya Xiao Yilun dan mereka baru saja datang ke Sansing Group dan mendapat ratusan ribu biaya penyelesaian. Untuk kontrak, mereka tidak melihatnya secara rinci dan menandatanganinya satu demi satu.
Yu Hui melihat puluhan orang di depannya dan tidak bisa menahan senyum. Kamu adalah dasar dari hiburan budaya grup Dongtian. Itu benar-benar bagus. Ikuti aku. Kamu akan memiliki perkembangan yang baik. Afterglow tersenyum dan pergi. Lu Mingjia berkumpul dengan semua orang untuk membahas masa depan. Kontrak ini tidak benar. Tiba-tiba penulis skenario Wang Suo menimbulkan keraguan. Apa yang salah? Xiao Yilun bertanya beberapa ragu. Mari kita lihat kontrak masing-masing. Seolah-olah ada masalah. Wang Suo mengingatkan. Semua orang membalik-balik kontrak mereka. Segera beberapa penulis skenario berseru. Kami telah tertipu. Ada yang salah dengan kontrak ini. Kami setara dengan menandatangani akta penjualan. Bahkan hak cipta reputasi kami milik Sansing Group. Terus terang, kita adalah budak dari grup Sansing. Dan dalam hal gaji, saya ternyata gaji tetap. Saya hanya punya 3.000 yuan sebulan. Wang Suo hampir pingsan. 2 film pemadam kebakaran adalah naskah yang ditulisnya. Dan Li Ziran langsung mengalokasikan 5 juta untuk biaya naskah. Bisakah Anda hanya mengambil 3.000 sebulan di Sansing Group? Siapa yang bisa menanggung celah ini? Saya juga menjual diri saya sendiri. Merampas semua hak saya dan mengubah saya menjadi budak. Saya hanya punya 8.000 sebulan. Xiao Yilun menjadi gila. Menyutradarai 2 film. Ia mendapat 8 juta. 8.000 di sini. Kontrak penulis skenario dan produser lainnya adalah sama. Semua menandatangani akta penjualan. Menjadi budak grup Sansing. Atau seumur hidup. Tunjukkan kontrakku. Bahkan Lu Mingjia sedang terburu-buru. Setelah Wang Suo membacanya, dia berkata dengan suara keras, kamu mirip. Kamu menandatangani akta penjualan. Lebih baik dari kami. Anda setidaknya punya uang untuk diambil. Tetapi untuk setiap film Anda dibayar tidak lebih dari 100.000. Apa? Lak. Lu Mingjia menjadi gila. Sebuah film dibayar 100.000. Bagaimana dengan keributan itu? Setelah semua orang yang hadir membaca kontrak, mereka menemukan bahwa itu semuanya telah diadu. Sansing Group pertama kali memberikan manfaat, sehingga semua orang menandatangani kontrak tanpa dijaga dan menjadi budak. Mari kita melanggar perjanjian. Bagaimana ini bisa bekerja? Tubuh Lu Mingjia gemetar karena marah. Tidak apa-apa untuk melanggar perjanjian. Kami memiliki penalti 100 juta. Kata-katamu. Kerusakan yang dilikuidasi 1 miliar. Wang Suo mengatakan kebenaran yang dingin. Boom. Lu Mingjia duduk di tanah. 1 miliar. Saya sekarang paling banyak puluhan juta. Di mana miliaran? Xiao Yilun akan meledak, Ibu. Lu Mingjia. Kamu adalah hari anjing. Apa yang kita lakukan? Kami tinggal dengan baik di Dongtian. Dan saya memberikan yang terbaik kepada Dongtian sebagai sutradara. Wang Suo juga menggema. Tapi tidak. Ketika penulis skenario tidak mengambil lebih dari 0,5 juta. Dongtian memberi saya 5 juta. Kups. Semua orang menangis. Menyesal. Aku hanya menyesal mati. Apakah buruk untuk tinggal di grup Dongtian? Apakah Anda harus datang ke Sansing Group? Itu bagus. Hidup hancur. Dalam kehidupan ini, saya akan bekerja sebagai budak di grup Sansing. Bab 489. Penyesalan. Sebelumnya, mereka masih menertawakan keras kepala Wei Zhengzihan tua dan tidak tahu bagaimana bersikap fleksibel. Tetapi sekarang mereka memikirkannya. Mereka bijaksana. Xiao Yilun menepuk kepalanya dan berkata, aku seharusnya memikirkannya lebih awal. Sansing Group adalah master yang memakan orang dan tidak meludah tulang. Dan ada terlalu banyak sejarah hitam yang terungkap di tahun-tahun ini. Di tangan modal semacam ini, jangan mencoba menghasilkan sepeser pun. Kami sangat naif. Yang paling penting adalah kita tidak bisa mengekspos. Begitu paparannya sesuai dengan kontrak, kita akan masuk penjara. Wang Suo menuangkan baskom air dingin ke kerumunan. Mendesis. Semua orang menghirup udara dingin. Perasaan senang kamu orang kecil. Terlalu penuh kebencian. Lu Mingjia membanting pintu dengan marah. Dan air mata terus mengalir. Pintunya terbuka. Afterglow masuk. Di belakangnya ada selusin penjaga keamanan yang melindunginya. Apakah Anda sudah melihat kontrak dengan jelas? Yu Hui tersenyum sinis. Perasaan senang aku bertarung denganmu. Lu Mingjia bergegas. Tetapi dihentikan oleh penjaga keamanan. Tuan Yu. Ini terlalu tidak autentik, kan? Di mana kontrak ini?
Dan apakah itu jelas merupakan akta penjualan? Xiao Yilun mencibir. Meskipun kelompok Sansing adalah kontrak hegemonik. Namun, dalam hal kontrak, sulit untuk melindungi hak, dan tuntutan hukum harus diperjuangkan selama bertahun-tahun, dan belum tentu mungkin untuk menang. Terutama dalam menghadapi grup Sansing yang besar, tidak ada peluang untuk menang sama sekali. Jika Anda berpikir kontrak tidak dapat ditandatangani, apakah saya memaksa Anda untuk menandatanganinya? Afterglow bertanya secara retoris. Aku. Semua orang tersedak sejenak. Afterglow tidak dipaksa sama sekali. Tetapi jika Anda tahu bahwa kontrak semacam ini, saya tidak akan menandatanganinya. Anda terlalu buruk. Xiao Yilun berkata dengan marah. Afterglow tersenyum. Bukankah aku membiarkanmu membaca kontrak? Jika Anda berpikir kontrak tidak berfungsi, Anda tidak dapat menandatanganinya. Tapi sudahkah Anda melihat kontrak dengan hati-hati? Saya telah memberi Anda banyak waktu untuk melihat kontraknya. Uff. Xiao Yilun benar-benar akan muntah darah. Itu karena kepercayaan pada kekayaan dan kekayaan Sansing Group. Jadi saya dengan santai membalik kontrak dan segera menandatanganinya. Siapa sangka itu adalah lubang. Keluar sekarang kamu bisa. Ambil kerusakan yang dilikuidasi. Saya berjanji untuk tidak mempermalukan siapapun. Yu Hui tersenyum. Kerumunan. Di mana Anda bisa mendapatkan begitu banyak uang? Yu Hui tampak bangga. Karena kamu tidak bisa. Dengarkan aku dengan jujur dan berkontribusi pada kelompok Sansing. Lu Mingjia marah. Tetapi berkata dengan marah. Apakah kamu melihat kami seperti anjing? Bukankah kamu anjing? Ingat, sekarang Anda adalah anjing dari Sansing Group. Ajari dengan baik. Mungkin setelah bos dalam suasana hati yang baik, memberi Anda anjing sedikit tulang untuk dimakan. Hahaha. Afterglow bahagia. Butuh puluhan juta untuk menemukan begitu banyak tenaga kerja gratis, dan manfaat yang dibawa olehnya setidaknya miliaran. Ini adalah perusahaan hiburan yang akarnya telah digali. Uff. Setelah pergi, semua orang merosot ke tanah. Apa sekarang? Apakah kita ingin menjadi anjing untuk kelompok Sansing seumur hidup? Wang Suo berkata dengan enggan. Tidak ada seorang pun di sini yang mau. Bagaimanapun, ini adalah puncak karir, dan tidak ada yang ingin menjadi anjing. Itu benar. Lu Mingjia berseru. Semua orang menatapnya. Kita bisa menemukan grup Dongtian. Biarkan Li Ziran membayar kami penalti dan menandatangani kami. Lu Mingjia berkata. Ya, itu ide yang bagus. Li Ziran kemungkinan besar akan setuju. Karena kita akan menghasilkan uang. Manfaatnya jauh lebih banyak daripada kerusakan yang dilikuidasi. Belum lagi setelah kita pergi. Perusahaan menghadapi krisis. Kami pergi menemuinya dengan pasti. Xiao Yilun memberi isyarat. Sekelompok orang pergi ke grup Dongtian. Bab 490. Pergilah. Tampar dia. Karyawan grup Dongtian sangat terkejut. Di pagi hari, Xiao Yilun pergi dengan kerumunan dengan cara yang mengancam. Dan bagaimana dia kembali di sore hari? Mungkinkah kekuatan pamer akan datang? Itu tidak terlihat seperti itu. Wajah semua orang tegang, seolah-olah sesuatu yang besar telah terjadi. Asisten itu pertama kali memberitahu Li Ziran berita tentang Xiao Yilun dan kembalinya orang lain. Berhenti. Jangan biarkan mereka masuk. Li Ziran suara dingin. Baru saja Ye Junlin mengiriminya pesan, menceritakan semua yang telah terjadi pada Lu Mingjia dan mereka. Puluhan orang Xiao Yilun dihentikan di luar pintu oleh penjaga keamanan. Apa yang terjadi? Kita akan masuk. Zhang Tua, tidakkah kau mengenalku? Xiao Yilun dengan marah berkata kepada penjaga keamanan. Ya, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menghentikan kami? Lu Mingjia berkata dengan marah. Yang paling tidak terbiasa adalah pembersih keamanan. Beberapa penjaga keamanan berkata dengan marah, Anda bukan lagi karyawan grup Dongtian. Anda tidak dapat memasuki perusahaan sesuka hati. Kamu. Xiao Yilun tercengang. Saya baru saja menyerahkan laporan pengunduran diri saya di pagi hari. Dan saya memang bukan karyawan grup Dongtian. Lu Mingjia tinggi. Beberapa penjaga keamanan bau. Saya katakan. Saya selalu harus berbicara tentang miliaran proyek ketika saya mencari Li. Apakah Anda menunda beberapa penjaga keamanan bau untuk membelinya? Ya. Apa yang kamu lakukan penjaga keamanan? Berani menghentikan kita. Xiao Yilun juga marah.
Penjahat yang baik juga seorang sutradara besar yang terkenal, dan dihentikan oleh beberapa penjaga keamanan yang bau. Beberapa penjaga keamanan dengan tegas menolak, tidak. Li Ziranlah yang secara pribadi memerintahkan mereka. Jadi jangan takut. Apakah kamu tidak hanya ingin uang? Untukmu. Lu Mingjia sangat marah sehingga dia ingin meledak, mengeluarkan segepok uang, dan menghancurkannya di hadapan beberapa penjaga keamanan. Beberapa penjaga keamanan bau. Anda hanya pantas menjadi penjaga keamanan dalam hidup Anda. Lu Mingjia berkata dengan marah. Beberapa penjaga keamanan dipermalukan oleh uang itu dan tidak berani berbicara. Dimarahi karena hanya layak menjadi penjaga keamanan tidak sekali atau dua kali. Di benak para elit Kerah Putih ini, penjaga keamanan lebih rendah. Mereka hanya bisa marah, tetapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Bisa dikatakan bahwa saya sudah terbiasa. Apa yang terjadi dengan penjaga keamanan? Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Dia adalah Ye Junlin, saudara Ye. Ketika penjaga keamanan melihat Ye Junlin, mata mereka berbinar. Aku telah menemukan hati utama. Ye Junlin tidak hanya akrab dengan penjaga keamanan grup Yunting, tetapi juga dengan penjaga keamanan grup Dongtian. Penjaga keamanan yang diskriminatif. Apa yang terjadi dengan penjaga keamanan? Hanya lebih rendah dari Anda. Ye Junlin menatap Xiao Yilun dan bertanya dengan suara dingin. Aku. Xiao Yilun mengatakan beberapa orang. Mereka tahu bahwa Ye Junlin adalah sosok yang kuat dan suami Li Ziran. Jadi mereka tidak berani main-main dengannya. Bahkan Lu Mingjia tidak tahan. Saya juga ingin menemukan Li Ziran untuk melakukan sesuatu yang membuatnya buruk. Minta maaf. Ye Junlin berkata dengan dingin. Lu Mingjia Xiao Yilun beberapa orang saling memandang. Apakah saya salah? Minta maaf kepada beberapa penjaga keamanan bau. Apa identitas mereka? Kalian minta maaf lagi, atau semua akan berguling. Ye Junlin berkata. Bertahan. Xiao Yilun mengertakkan gigi dan membungkuk. Maaf. Maafkan aku. Wang Suo dan yang lainnya juga meminta maaf. Lu Mingjia juga meminta maaf. Maaf. Aku seharusnya menghormatimu. Beberapa penjaga keamanan merasa tersanjung. Bintang-bintang besar ini, sutradara besar benar-benar meminta maaf kepada mereka. Tidak apa-apa. Beberapa orang buru-buru melambaikan tangan mereka. Ye Junlin menatap penjaga keamanan Lao Zhang dan berkata, pergi, tampar dia. Penjaga keamanan Lao Zhang tercengang. Baru saja dia mengambil uang untuk memukulmu. Kamu menamparnya tidak terlalu buruk, kan? Ye Junlin berkata. Bersambung.